Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Tidak terasa kita telah memasuki bulan November. Kami harap saudara-saudara di rumah tetap sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberkati dan menabur di gereja MS Bali, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus terlaksana dengan baik dan tetap memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening di samping saya ini, atas nama GBI Miracle Service Bali. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus akan datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa dan gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Demikianlah MSFD di minggu ini. Saya Harvin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya ada sukacita yang besar menanti setiap kita hari ini. Hari ini kita ada di penghujung dari bulan November, dan saya yakin dan percaya dari awal bulan hingga akhir bulan ini Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Dan kita sedang dipersiapkan memasuki satu musim yang baru dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rindu membacakan satu ayat dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dan semua yang menyembah Tuhan, yang siap menyembah Tuhan hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ada di penghujung bulan November Tuhan, dan jika kami tetap bisa membuka mata kami di pagi hari, kami ingin tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik buat kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan kami, terima kasih kesehatan, dan juga terima kasih kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun situasi sepertinya begitu berat, sepertinya begitu gelap, tapi Engkau tidak pernah melepaskan tangan kanan-Mu dari kami. Dan hari ini kami siapkan hidup kami, hati kami, roh kami, jiwa kami, pikiran kami untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu saat kami menyembah Engkau ada kekuatan yang baru. Saat kami menyembah Engkau ada damai sejahtera yang Tuhan curahkan. Saat kami mulai menyembah Engkau, membuka mulut kami, memazmurkan nama-Mu, kami tahu Tuhan Engkau hadir dan Engkau siap memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami dan sembah dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Mari mulai sembah Dia. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Sebab Dia itu kuat. Tinggikan Dia. Sebab Allah itu ajaib. Dia menyediakan hidangan kita. Dia menyiapkan segala penghidupan kita.
memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, dan berkata kepada anak-anaknya, jangan takut, hai anakku, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Oh, mari terus sembah Dia, naikkan pujianmu di baitnya yang kudus, sebab kita orang yang berbahagia, yang dipilih mendekat di tatanya, berbahagia mendekati tatanya, mendekati hadiratnya. Kita berbahagia diam dekat dengan kakinya, sebab itu jangan ragu, mari temui Yesus. Ya Rama ya Sirina, haleluya. Ya Rama ya Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi
janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Katakan Kau ada di saat ku perlukan. Setia selalu selamanya.
Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Maka jiwaku memuja
Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, senang rasanya kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah online GBI Miracle Service Bali. Sekalipun online, tapi saya percaya itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah berada di ujung dari tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang mengejutkan Saudara. Dan tidak sedikit orang yang saya kenal ingin sekali mengakhiri tahun ini, karena tahun ini terlalu banyak perjuangan, terlalu banyak masalah yang dihadapi bagi banyak orang. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah badai yang kita alami sekalipun. Dan Dia tetap Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat maupun pergumulan yang membuat kami semakin melekat pada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Melalui firman-Mu, Roh Kudus beri kami pengertian, supaya dengan pengertian itu kami dapat berpikir, berkata-kata, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara di Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Begini firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah cukup lama ketika kita mengalami dampak dari COVID-19 ini. Dan menjelang akhir tahun, ada hal yang menarik perhatian saya.
adalah ketika banyak orang memprediksikan apa yang akan terjadi pada tahun depan. Nah, secara garis besar, saya membagi mereka ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang pesimis bahwa tahun depan kita semua akan pulih melalui berbagai macam penjelasan dari berbagai sisi. Mereka percaya tahun depan masih akan sulit. Nah, dan sebaliknya, di kelompok kedua adalah mereka yang optimis bahwa tahun depan kita akan pulih. Dengan segala data yang mereka punya, mereka yakin bahwa tahun depan akan jauh lebih baik dari tahun ini. Sama dengan ayat yang baru kita baca, bahwa ada perbedaan pendapat di antara dua kubu. Ayat ini adalah peristiwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan di tengah perjalanan tersebut, ketika bangsa Israel tinggal sedikit lagi mencapai tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa mengirim pengintai, masing-masing satu orang dari setiap suku, yang kemudian menjadi 12 pengintai. Mereka ditugaskan untuk melihat bagaimana keadaan tanah perjanjian tersebut. Apakah benar tanah tersebut berlimpah susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan? Dan singkat cerita, setelah 40 hari pengintaian, pulanglah ke-12 pengintai tersebut, hendak memberi laporan pada Musa dan Harun tentang apa yang telah mereka lihat. Dan di ayat 27 dikatakan bahwa mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Artinya apa, saudara? Artinya apa yang Tuhan janjikan itu benar. Untuk memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, firman Tuhan tidak salah dan tidak meleset. Tetapi yang menarik, jika kita lanjutkan di ayat yang ke-28, dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu adalah orang-orang raksasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata hanya ini di ayat yang ke-28 ini sama seperti kata tapi. Biasanya menandakan suatu kontradiktif atau hal yang berlawanan. Contohnya adalah seperti seseorang berkata, kamu baik sih, tapi, atau kamu cantik sih, hanya. Biasanya seperti itu, saudara. Ada kontradiktif. Dan laporan dari para pengintai yang dimulai dengan sangat baik bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar. Tetapi kemudian di tengah laporan tersebut muncul sikap yang pesimis, karena mereka tidak sepenuhnya percaya akan janji Tuhan bagi bangsa Israel. Mari saya ajak saudara melihat apa yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Mari kita lihat janji Tuhan dalam kitab Keluaran 13 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Keluaran 13 ayat 5 dikatakan, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk apa, saudara, memberikan kepadamu atau memberikan kepada bangsa Israel suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak saudara, Tuhan tidak hanya berjanji bahwa negeri yang akan mereka tuju adalah negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi Tuhan berjanji akan memberikan negeri tersebut kepada mereka. Tapi bangsa Israel lupa akan janji itu. Nah, 10 pengintai tersebut, mereka terintimidasi dengan apa yang mereka lihat. Memang apa yang mereka lihat itu tidak salah, saudara. Apa yang mereka lihat itu memang adalah fakta. Tetapi ada kebenaran yang lebih tinggi, yaitu janji firman Tuhan. Bagi saudara, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasa, yaitu masalah Anda, pergumulan Anda, itu adalah hal yang sementara, Bapak saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu kekal. Jangan berpegang atau bergantung kepada apa yang sementara,
tetapi berpeganglah kepada apa yang kekal, yaitu firman Tuhan. Sekian banyak mujizat yang dialami bangsa Israel dalam perjalanannya, tapi itu pun belum bisa membuat ke-10 pengintai itu melihat bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah perjanjian tersebut. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak mujizat yang Anda alami selama hidup Anda? Mari ingat lagi, pasti begitu banyak mujizat yang telah Bapak Ibu Saudara dapatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih suka ragu ketika kita kembali mengalami masalah? Apakah kita masih suka khawatir ketika kita kembali menghadapi pergumulan? Apakah kita ragu jika Tuhan telah menyertai kita selama ini? Dia sanggup untuk menolong kita kembali, saudara. Mari perhatikan apa yang Anda dengarkan hari-hari ini. Makanan apa yang Anda kasih kepada pikiranmu, karena itu akan mempengaruhi perilakumu. Bukan berarti Anda tidak boleh baca berita, sekalipun itu kabar berita yang benar. Tetapi firman Tuhan harus mempunyai porsi yang lebih banyak untuk kita konsumsi. Karena itu adalah dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan heran jika Anda semakin hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan ketika Anda hanya fokus kepada berita-berita yang negatif di luar sana. Itu akan mengaburkan pandangan kita kepada janji Tuhan. Tetapi ketika Anda memberikan porsi yang lebih untuk firman Tuhan di hidup Anda, maka itu akan memberikan Anda kekuatan untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan, sekalipun di situasi sekitar tidak mendukung, tetapi percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji tersebut. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan itulah yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Mari kita baca di ayat Bilangan 13 ayat 30 dan 31. Katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Wow, luar biasa saudara, bahwa kita selalu ingin dekat orang yang pembawaannya menenteramkan. Kita tidak ingin dekat orang yang selalu bawanya manas-manasin gitu saudara. Dikatakan Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, katakan, kita tidak dapat maju berperang menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami di ayat yang ke-33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak saudara, ketika ke-10 pengintai lain memberikan laporan mereka, Yosua dan Kaleb sependapat bahwa negeri yang mereka intai itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya, sesuai dengan janji Tuhan. Dan ke-12 pengintai itu, mereka semua melihat masalah yang sama, bahwa negeri yang hendak mereka duduki adalah kota yang berkubu dan ditinggali oleh banyak orang besar atau orang-orang raksasa, Bapak Saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi masalah. Ini dia saudara, bahwa dibandingkan ke-10 pengintai yang lain, jika ke-10 pengintai tersebut membandingkan dirinya seperti belalang di hadapan musuhnya. Dan ini yang salah, karena dengan kata lain, 10 orang pengintai itu membandingkan masalah yang dia hadapi dengan kekuatan yang dia punya. Tetapi mari kita lihat lagi apa yang Kaleb katakan di Bilangan 14 ayat 7 dan ke-9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kaleb katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya
janganlah memberontak pada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ini yang dahsyat, saudara, katakan sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Saudara, ketika 10 orang pengintai itu membandingkan masalah yang dia hadapi dengan kekuatan yang dia punya, tetapi apa yang Kaleb dan Yosua lakukan adalah membandingkan masalah yang mereka hadapi dengan Tuhan yang menyertai mereka. Saudara, mungkin memang Anda menghadapi masalah yang besar hari-hari ini, tetapi Anda punya Tuhan yang sangat jauh lebih besar. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah terintimidasi dengan seberapa besar yang masalah kita. Dan inilah yang Yosua dan Kaleb pikirkan dan lakukan. Mari saya ajak kita melihat sekilas siapakah Kaleb dan Yosua. Di kitab Bilangan 32 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ini Tuhan yang bicara, saudara. Katakan kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Katakan ibu saudara, Kaleb dan Yosua adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Mari jadi seperti Kaleb dan Yosua yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan jadi orang yang setengah-setengah, saudara. Setengah percaya, setengah khawatir, setengah baik, setengah jahat. Kadang doa, kadang tidak. Kadang ibadah, kadang tidak. Mari jadi orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Karena yang mengikut Tuhan sepenuh hati pasti percaya Tuhan sepenuh hati. Dan mereka pasti pegang janji Tuhan sepenuh hati. Dan orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati pasti tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, sekalipun situasi sekitar tidak mendukung, tetapi dia tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidupnya. Bapak saudara, Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang melebihi perasaan, saudara. Ini dia, iman yang melebihi perasaan. Mereka tidak membiarkan kenyataan hidup membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja melalui mereka. Jangan sampai perasaanmu mempengaruhi imanmu, tetapi sebaliknya, saudara. Imanmu lah yang seharusnya mempengaruhi perasaanmu. Perasaanmu bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak akan salah. Firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 24 sampai ke 25 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya itu seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak saudara, musim bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan bahwa imanmu lah yang seharusnya mempengaruhi perasaanmu, sehingga engkau tidak bertindak atas dasar perasaanmu, tetapi engkau bertindak atas dasar imanmu, yaitu kepada firman Tuhan. Memang saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Saat-saat ini adalah situasi yang susah, saudara. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak pegang kendali. Dia tetaplah Allah yang maha kuasa, dan tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah kita. Bahkan pandemi sekalipun, atau bahkan masalah-masalahmu sekalipun, Dia tetap berkuasa atas segalanya. Yang setuju katakan amin. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda masih ikut Tuhan sepenuh hati? Apakah Anda masih percaya Dia sepenuh hati? Atau Anda telah membiarkan masalahmu mempengaruhi imanmu pada Tuhan, sehingga engkau khawatir hari-hari ini?
Atau Anda membiarkan pandemi ini mempengaruhi ibadahmu kepada Tuhan? Terlalu banyak mengasihani diri daripada memilih bangkit dan kembali percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Anda membiarkan perasaan melo, susah, tak punya pengharapan ini menguasai hidupmu sampai engkau tidak bisa berpikir bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Mari miliki iman yang kuat, iman yang tidak mudah terpengaruh perasaan. Bagaimana memiliki iman yang kuat? Saudara, iman itu bukan perasaan, saudara. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari banyak baca, banyak dengar, banyak belajar firman Tuhan, maka itu akan menguatkan imanmu. Karena ketika engkau semakin mengenal Tuhan, engkau akan semakin percaya kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Karena iman percaya mereka, maka Kaleb dan Yosua menerima janji Tuhan. Saudara, mari pegang teguh terus iman kita kepada Tuhan. Mari akhiri tahun ini dengan baik. Tahun dimensi yang baru, tahun yang saya percaya Tuhan banyak mengajar kita tentang kedaulatannya. Dan siapkan diri kita menghadapi tahun yang baru dengan penuh keyakinan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan atau hari depan, tetapi kita tahu siapa yang menyertai perjalanan kita. Dialah Allah Immanuel. Mari kita tutup dalam doa. Saudara, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman itu menegur kami, firman itu menguatkan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami memiliki iman yang kuat, kami memiliki iman yang benar, kami memiliki iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami memiliki iman yang tidak gampang tergoyahkan oleh perasaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu bekerja di tengah-tengah kami. Firman-Mu itu Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan Yesus. Tuhan berakar, Tuhan bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang setia Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Apapun situasi, kondisi yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, di puncak tertinggi Engkau ada ya Tuhan, di lembah kekelaman Engkau pun hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami tidak perlu khawatir menghadapi hari-hari depan, karena Engkau sudah ada di sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati Tuhan mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan baru. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biar hari-hari ini kami semakin intim lagi sama Tuhan. Kami semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau semakin disenangkan dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan Yesus, kami percaya persiapkan kami sebagai umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai gereja-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan menyebarkan kebenaran Injil ini Tuhan, di tempat di mana Engkau telah utus kami ya Tuhan, di Pulau Bali ini ya Tuhan. Pakai gereja Miracle Service Bali lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan sekali lagi hari-hari ke depan. Biarlah kami aman berjalan dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja Tuhan, dari keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan kami hendak terima berkat yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara, dan terima berkat Tuhan, dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa serta anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus mengajar kita, menguatkan kita, dan Dia terus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang bermain, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.